Jadi ada respon untuk Dr. Tifa sesungguhnya. Tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua. Bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak Seluar waktu itu adalah dua tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, ya kembali ke Mas Nek. Pelaporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo serta pengacaranya dilakukan Minggu 25 Januari 2026. Polisi menerima 2 laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah serta pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Namun kemudian penyidikan terhadap Egy dan Damai dihentikan atau SP3 setelah baik pihak Egy, Damai, dan pihak Jokowi sepakat menempuh restoratif justice. Ya pemirsa, tadinya bersama, sekarang justru malah berseberangan ya. Tadinya mencecar orang yang sama, sekarang malah bertudingan. Dan akhirnya Egy Sujana, Damai Hari Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinuddin ke Polda Metro Jaya dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi apa saja yang ditudingkan dan bagaimana tanggapannya, sudah bergabung bersama kami kuasa hukum pelapor Elida Neti. Ya, bisa dengar suara saya jelas ya Bu Elida ya? Jelas, suara saya jelas kan? Tadi agak kecil sedikit, baik. Terima kasih Bu Elida. Bu, ini jadi apa laporan atau perkataan Mas Roy yang mana yang kemudian menjadi dugaannya pencemaran nama baik dan juga fitnah? Jadi begini, dalam hal ini kita untuk Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy Suryo, Tifa dan Rismon tidak pernah membersamai dengan alasan dia pernah kita minta sebagai saksi ahli untuk perkara di Bareskrim, itu untuk perkara ijazah SMA. Ijazah SMA itu sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Bang Egy ingin mempertanyakan tentang bagaimana kliennya, makanya Bang Egy minta melakukan laporan kepada Dumas, kepada Bareskrim. Dalam hal ini ternyata SP3. Nah, dan kadarulahnya klien Bang Egy bebas oleh mendapat remisi kali ya, atau mungkin remisi apa amnesti gitu, dapat, dan mereka dibebaskan dua-duanya. Nah, bagi Bang Egy dia case close tentang ijazah. Nah, adapun dengan ijazah S1 itu kan dari para tim Roy Suryo, Rismon dan Tifa. Dia tidak pernah membersamai Bang Egy. Dia tidak pernah mengajak atau berkolaborasi dengan Bang Egy. Nah, murni mereka yang melakukan. Bagi kita ini di luar konteks awal itu adalah ijazah SMA, mereka ijazah S1, ya apalagi tidak berkoordinasi, dianggap ya sudah. Nah, pada dasarnya itu Kozinuddin dipecat itu Bang Egy, kemudian mereka tidak membersamai dan menganggap mereka mampu mengerjakan dan melakukan peristiwanya tentang ijazah S1 itu dengan tim-tim mereka. Nah, Bang Egy seolah-olah dikucilkan atau ditinggalkan dari mereka. Tentu kita ini punya landasan hukum tersendiri.
Apalagi Bang Egy itu adalah seorang profesor yang bukan abal-abal, cerdas. Terus dia tentu punya langkah-langkah hukum untuk mengambil sikap bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, salahnya di mana? Di mana datang pengkhianatnya Bang Egy? Karena di sini hanya melakukan perdamaian, tidak ada menyatakan tentang ijazah dan hal yang lain. Kecuali kita buat statement, jangan gugat ijazah, jangan ini. Itu baru kita pengkhianat dan penjilat. Nah, di sini untuk Kozinudin, dia dari awal sudah merasa melebihi hebat daripada Bang Egy. Jadi kesombongannya dan keangkuhannya sehingga merendahkan dan menghina gitu. Bu Elida, yang dilaporkan jadi apanya nih? Apa yang dilaporkan terhadap Mas Roy dan juga Kozinudin? Kan terlalu banyak Egy penjilat, Egy pengkhianat segala macam. Ini kan dibilang ada 2, ini salah satu ya dari Mas Roy, ada 2 tuyul pergi menemui jin Ifrit. Bang Egy emang tuyul. Bang Egy kan manusia. Tuyul itu kan makhluk halus. Nah, emang Pak Jokowi jin Ifrit. Itu jin yang paling jahat. Jadi jangan statement dia sehingga tidak pandai mengontrol lisan, merendahkan orang, menghina orang. Bahkan banyak hal yang tidak harus kami ungkapkan di sini. Itu salah satu ya. Tolong ini karena kami diam dari mulai gelar perkara, mereka tidak paham apa itu gelar perkara dan pengacaranya tidak memberi edukasi yang baik apa itu gelar perkara yang kami mohon di Polda. Boleh lihat surat permohonan kami. Jadi mereka tidak bermohon, tiba-tiba mereka melakukan merendahkan kita, menganggap gelar perkara itu seperti yang mereka asumsikan. Baik, ini sebenarnya jadi opini hukum begitu yang kemudian... Iya, sangat. Ini pencemaran nama baik dan opini hukum. Seperti Kozinudin, dia menyatakan, oke, kita tinggal yang 6 ini tetap solid, ribut semua. Nah, hari ini saya mendampingi 3 orang yang akan di BAP. Ini gara-gara Egy Sujana dengan Damai Lubis pergi ke Solo, akhirnya yang bertiga ini di BAP. Terus yang bertiga Roy Suryo dan kawan-kawan tahap 1. Itu kan fitnah. Cuman yang dahsyatnya Egy Sujana SP3-nya yaitu bukan produk KUHP lama atau KUHP baru, tetapi ini produk yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang seharusnya di istana atau di mana saya lupa itu mengutipnya terlalu ini. Jadi sehingga KUHP yang dipakai adalah KUHP Solo yang membeli seorang pejuang menjadi pengkhianat. Nah, di sini sangat melukai. Kita mempertanyakan berapa dibeli, siapa yang beli. Nah, Baik. itu untuk Kozinudin. Kalau untuk Roy Suryo, ada beberapa yang kami tuangkan. Karena LP ini nggak gampang. Kita buat LP ini makan waktu 2 hari. Iya, tapi Bu Elida, jika ini memang opini hukum ya, bukankah MK dan juga MA justru melindungi perbedaan tafsir hukum gitu sebagai bagian dari kebebasan akademik? Yang dikatakan tafsir hukum dengan kebebasan akademik tidak menyebutkan nama orang dan tidak untuk orang itu. Maaf, kebebasan akademik itu apa yang dikatakan maksud boleh. Kita sangat paham. Tapi ini kan sudah melampaui batas, sudah abuse. Saya juga bisa menyampaikan di sini bahwa Roy Suryo secara analisa hukum saya, dia tidak sah menjadi analisa. Dia tidak sah menjadi ahli. Kan bisa aja, karena di mana dia S1-nya
katanya sarana ekonomi dan yang lain-lain. Kita Oke. bisa mengungkap. Tapi untuk apa kita buka aib saudara kita sendiri? Baik, Nanti singkat kita saja Bu terungkap Elida, sendiri. mohon maaf, singkat saja. Jadi ini akan berakhir pasti kepada vonis di pengadilan begitu ya, ujungnya nanti? Insya Allah. Baik, Ya, karena kalau dia begitu. melakukan perbuatan menyerang harkat dan martabat orang di depan umum. Jadi kita memang lakukan itu secara ini Bang Egy memang sangat emosi. Nah, mungkin ya jika memang dia mau melakukan minta maaf di depan umum sesuai dengan dipublikasinya, mungkin kita akan melaporkan kepada Bang Egy untuk pertimbangan dalam rasa kemanusiaan. Baik, masih jadi ada celah atau pintu lain lah ya yang bisa jadi pilihan juga. Ya. Baik, terima kasih Ya. Bu Elida Neti, kuasa hukum dari Bang Egy Sujana.